Selamat pagi semuanya. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang uji mutu fisik bahan pangan. Saudara sekalian, bayangkan Anda sedang membeli saus sambal. Apa yang pertama kali Anda rasakan saat menuangkannya? Apakah sausnya terlalu encer atau justru terlalu kental sehingga sulit keluar? Sensasi itu merupakan bagian dari mutu fisik. Mutu fisik adalah garda terdepan dalam penerimaan konsumen. Sebelum lidah mengecap rasa, mata dan indera peraba kita sudah lebih dulu melakukan penilaian. Namun, di industri pangan, penilaian perasaan saja tidak cukup. Kita butuh angka yang tajam dan akurat untuk mendefinisikan kualitas tersebut. Angka-angka inilah yang menjadi bahasa komunikasi antara bagian produksi, kendali mutu, dan konsumen. Hari ini, kita akan membahas 3 parameter dalam uji mutu fisik bahan pangan, diantaranya viskositas, tekstur, dan indeks bias. Parameter yang pertama adalah viskositas. Secara ilmiah, viskositas diartikan sebagai resistensi atau hambatan suatu fluida terhadap aliran. Dalam industri pangan, ini menentukan mouthfeel dan stabilitas emulsi. Sederhananya, ini adalah ukuran kekentalan. Semakin tinggi viskositas, maka semakin sulit cairan itu untuk mengalir. Mengapa kita perlu mengukur viskositas? Bayangkan produk susu kental manis. Jika viskositasnya tidak standar, maka konsumen akan meragukan kualitasnya. Penting bagi Anda untuk memahami perbedaan antara cairan Newtonian yang viskositasnya stabil dan non-Newtonian yang kekentalannya berubah saat diberi gaya. Contohnya seperti pada produk saus. Pengujian viskositas dapat dilakukan menggunakan viskometer. Prinsip kerjanya adalah bayangkan Anda sedang mengaduk semen dengan kayu. Semakin berat Anda memutar kayu itu, berarti semennya semakin kental, bukan? Nah, alat viskometer bekerja seperti itu. Ada bagian bernama spindle yang berputar di dalam cairan, dan alat akan menghitung seberapa besar hambatan yang diberikan cairan tersebut terhadap putaran tadi. Semakin besar hambatan yang dirasakan, semakin tinggi nilai viskositasnya. Di industri, pengujian viskositas umumnya menggunakan rotational viskometer. Dengan prosedur pengujiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan sampel berada pada suhu standar, misalnya 25 derajat Celcius. Mengapa? Karena suhu berbanding terbalik dengan viskositas. Semakin tinggi suhu, maka hambatan aliran biasanya menurun, sehingga viskositasnya pun menjadi rendah. Maka, selalu catat suhu saat Anda melakukan pengujian sesuai standar AOAC. Yang kedua, pilih spindle yang tepat. Spindle kecil untuk cairan yang sangat kental, dan spindle besar untuk yang encer. Kemudian yang ketiga adalah menyelupkan spindle hingga batas, lalu jalankan alat pada RPM tertentu hingga angka stabil. Satuan viskositas bisa berupa centipoise atau pascal second. Selanjutnya adalah parameter tekstur. Jika viskositas adalah untuk produk cair, maka tekstur mendominasi bahan padat dan semi padat. Tekstur bukan hanya soal keras atau lunak, tetapi mencakup beberapa parameter, di antaranya hardness, adhesiveness, cohesiveness, hingga chewiness. Di laboratorium, kita menggunakan texture analyzer. Alat ini mensimulasikan gaya mekanik yang diberikan gigi manusia saat mengunyah, yang kita kenal dengan istilah texture profile analysis atau TPA. Dia menekan sampel, lalu menariknya kembali. Dari sana kita tahu apakah dia keras, apakah dia kenyal, atau apakah dia hancur saat ditekan. Keakuratan data tekstur sangat krusial dalam menentukan masa simpan sebuah produk seperti biskuit atau buah-buahan pasca panen. Parameter utama dalam analisis ini yang pertama adalah hardness yang merupakan gaya maksimum pada penekanan pertama, kemudian cohesiveness atau kohesivitas yang merupakan seberapa kuat bahan menyatu kembali setelah ditekan. Kemudian yang ketiga adalah stringiness, yaitu adalah kemampuan bahan kembali ke bentuk semula setelah ditekan. Dengan TPA, saudara bisa mendapatkan profil tekstur yang lengkap hanya dalam satu kali pengujian. Ini sangat akurat untuk mendeteksi apakah formulasi yang digunakan pada sebuah produk sudah tepat atau belum.
Parameter yang ketiga adalah indeks bias. Indeks bias adalah perbandingan kecepatan cahaya dalam udara dengan kecepatan cahaya dalam medium yang diuji. Dalam industri minyak atsiri atau minyak goreng, nilai ini adalah indikator kemurnian suatu produk. Jika nilai indeks bias minyak goreng Anda menyimpang dari standar SNI, hal ini ada kemungkinan minyak tersebut telah dicampur atau mengalami degradasi oksidatif. Pengujian indeks bias bisa menggunakan alat bernama refraktometer. Prosedur pengujiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan prisma dengan alkohol, lalu keringkan. Lalu yang kedua, teteskan sampel hingga menutupi seluruh permukaan prisma. Kemudian, atur suhu, biasanya 20 atau 25 derajat Celcius, karena indeks bias sangat sensitif terhadap suhu. Nilai indeks bias yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan standar SNI. Jika nilai yang diperoleh menyimpang dari standar SNI, maka saudara patut mencurigai adanya kontaminasi atau kerusakan pada produk tersebut. Demikian pembahasan mengenai 3 parameter fisik pada bahan pangan. Sebagai seseorang yang akan berkecimpung di industri pangan, di balik setiap angka yang saudara hasilkan, ada kepercayaan konsumen dan reputasi industri yang dipertaruhkan. Oleh karena itu, lakukanlah pengujian dengan penuh kejujuran. Pahami rumus di baliknya dan jangan pernah berhenti untuk bersikap kritis terhadap hasil analisis saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi pembelajaran selanjutnya.